Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat untuk siswa dan siswi Bapak yang sudah duduk di kelas 9 saat sekarang ini, yang sebelumnya duduk di kelas 8 SMP atau MTS. Kenapa Bapak ucapkan selamat untuk kelas 9? Karena pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 9 bab 1 semester ganjil. Pembahasan kita pada video kali ini yaitu bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu subbab pertama yaitu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh siswa dan siswi SMP maupun MTS yang menyaksikan video ini, dan juga yang lain yang menyaksikan video ini. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kesulitan, dari segala macam penyakit, dan kita dilindungi dari virus yang mewabah sekarang, yaitu virus corona. Baik, sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe tombol merah di bawah, silakan di subscribe dan juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Todi Petra Channel apabila kami mengupload video-video terbaru. Dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing, agar teman-teman yang lain mengetahui video-video yang terdapat dalam Todi Petra Channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini pembahasan kita yaitu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945, penerapan Pancasila di negara kita ini menghadapi berbagai macam tantangan dan juga masalah-masalah. Namun akhirnya masalah-masalah tersebut diselesaikan juga karena adanya nilai-nilai yang kuat dan perjuangan pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di negara kita ini. Pada video kali ini, kita akan membahas penerapan Pancasila pada mulai masa awal kemerdekaan sampai masa sekarang. Jadi ada 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Bagaimana penerapan Pancasila dan apa saja masalah-masalah yang dihadapi pada penerapan tersebut, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan. Selain menghadapi agresi-agresi militer yang dilakukan oleh Belanda yang ingin menguasai kembali negara Indonesia ini, pemerintahan Indonesia juga menghadapi masalah, yaitu masalah dari dalam negeri, yaitu adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan paham-paham dan ideologi yang mereka anut. Namun, pemerintah Indonesia bersama rakyat berupaya kuat untuk mempertahankan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu diantaranya, yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI ini dipimpin oleh Musso. Tujuan dari partai ini adalah mendirikan sebuah negara yang berideologi komunis. Partai ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh pemerintahan negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan organisasi ini adalah mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Namun, gerakan organisasi ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran Islam mengenai kebaikan dan perdamaian. Sedangkan organisasi ini dalam perjalanannya sering melakukan perampasan terhadap masyarakat, merusak fasilitas-fasilitas pemerintah seperti jalan kereta api dan lain-lain. Namun, pemberontakan ini berhasil juga diatasi dan dibubarkan oleh pemerintahan Indonesia. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan
atau yang dikenal dengan RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Tepensumukil. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk negara baru. Pulau-pulau yang mereka kuasai diantaranya Seram, Ambon, dan Buru. Namun, organisasi ini berhasil juga dibubarkan oleh pemerintahan negara Indonesia. Pemberontakan selanjutnya yang terjadi pada masa awal kemerdekaan ini terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta adalah PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dikenal dengan Permesta. Pemberontakan ini terjadi di tahun 1957 sampai tahun 1958 yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sarifuddin Prawiranegara dan Venje Sumual. Gerakan ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintahan pusat pada masa itu. Pada masa itu pemerintahan bersifat sentralistik sehingga menyebabkan beberapa ketimpangan sosial yang menyebabkan pembangunan di daerah terabaikan dan juga ketidakadilan dalam pembangunan. Yang selanjutnya adalah APRA atau yang dikenal dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang dibentuk oleh Kapten KNIL Raymond Wasterling. Wasterling menganggap bahwa dirinya sebagai sang Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Wasterling bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda menggantikan negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Salah satu serangan yang dilakukan oleh gerakan ini adalah kudeta yang dilakukan terhadap pemerintahan Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan mereka berhasil menduduki Bandung serta menewaskan beberapa tokoh-tokoh Indonesia seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang ia lakukan ini berhasil dicegah oleh pemerintahan negara Indonesia dan Wasterling melarikan diri ke Singapura. Penyimpangan selanjutnya yang terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan ini adalah perubahan bentuk negara Indonesia dari Indonesia Serikat menjadi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan juga pada masa ini, Badan Konstituante yang dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Sehingga tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, serta membentuk MPRS dan DPAS. Yang kedua adalah masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Insinyur Soekarno karena terjadi beberapa permasalahan yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Di antaranya, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dari berbagai daerah di Indonesia, sering terjadinya pergantian kabinet, dan juga gagalnya Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Pada masa ini memang konstitusi negara sudah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut, yaitu diantaranya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, yang membuat kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR yang terpilih melalui pemilu. Presiden membentuk MPRS yang kewenangan mengangkat dan memberhentikan berada di tangan Presiden. Tentu hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pada masa ini, selain kekuasaan Presiden yang semakin besar, penyimpangan lain adalah terjadinya pemberontakan PKI pada 30 September 1965
yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan ini menewaskan beberapa tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Nasution, dan lain-lain. Pemberontakan ini bertujuan untuk sama dengan PKI yang di Madiun, yaitu merubah dasar negara Pancasila menjadi ideologi komunis. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh pemerintahan negara Indonesia dan juga Tentara Nasional Indonesia, dan para pelakunya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, itulah penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Untuk dua masa selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dalam video ini mudah untuk Ananda pahami, dan apabila ada salah dalam menyampaikan materi, Bapak mohon maaf. Dan juga bagi guru-guru lain yang memiliki pemahaman lebih, pengetahuan lebih mengenai materi ini, mohon tanggapan dan sarannya di kolom komentar mengenai materi yang kami sampaikan. Juga bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru. Selain itu, like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing agar siswa dan siswi SMP dan MTS yang lain dapat mengetahui video di Todi Petra Channel ini dan menjadikannya sebagai salah satu sumber belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.